Oke, jadi ini Samsung Galaxy A30, HP yang dulu sempat jadi primadona di harga 3 jutaan. Tapi sekarang, di tahun 2025, udah masuk kategori HP nostalgia. Pertanyaannya, apakah dia masih layak dipakai? Apakah harga murah itu membawa kebahagiaan? Atau malah bikin kepala kamu pusing? Yuk kita ulas lengkap seputar Samsung Galaxy A30 bekas ini, dan temuin jawabannya. Jangan kemana-mana, kita bakal bahas dari segi fisik, performa, hingga kameranya, yang siap bikin kamu mikir 2 kali. Jadi, siap-siap ya. Pertama-tama, kalau kamu mikir HP bekas itu pasti bakal penuh lecet dan goresan, ya nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Banyak yang jual HP bekas tapi kondisi fisiknya masih cukup oke. Saya sendiri beli Samsung Galaxy A30 bekas di salah satu toko online, dan ternyata meskipun bekas, kondisi fisiknya masih lumayan. Nggak ada baret yang mengganggu di layar. Bodi belakang masih mulus, meskipun mungkin ada sedikit goresan di sisi-sisi yang nggak kelihatan banget. Nah, masalah harga, Samsung Galaxy A30 bekas ini bisa kamu dapetin dengan harga sekitar 700.000 sampai 900.000 rupiah. Tergantung kondisi dan tempat kamu belinya. Kalau beli tempat terpercaya, kamu bisa dapetin garansi, meskipun mungkin nggak selama HP baru. Cukup worth it kan? Buat dapetin HP dengan merek ternama. Sekarang kita bahas spesifikasinya secara singkat, biar kamu punya gambaran. Samsung Galaxy A30 ini punya layar Super AMOLED 6,4 inci, yang masih oke banget buat nonton YouTube, main game, atau sekedar scroll Instagram. Chipsetnya Exynos 7904 dan dipadu dengan RAM 4GB dan storage 64GB. Ini sudah cukup banget buat kebutuhan sehari-hari. Di bagian kamera, ada kamera utama 16 megapiksel dan kamera depan 16 megapiksel juga, yang sudah cukup buat selfie atau video call. Baterainya 4000 mAh, yang katanya sih bisa tahan seharian penuh. Nggak buru-buru banget kan? Sekarang kita masuk ke pengalaman penggunaan sehari-hari. Saya pakai Samsung Galaxy A30 ini buat kebutuhan sehari-hari kayak WhatsApp, nonton YouTube, dan sedikit gaming ringan. Untuk WhatsApp, chat-chatan, video call, semua lancar-lancar aja, nggak ada yang namanya lag atau hang-hang. Jadi buat kamu yang kerja di rumah atau pelajar yang sering belajar online, HP ini masih cukup nyaman. Kalau ngomongin YouTube, layar Super AMOLED-nya sih emang enak banget. Warna-warna di layarnya kelihatan cerah. Jadi nonton video pun jadi lebih seru. Untuk nonton biasa, A30 sudah cukup memadai. Sekarang mari kita bahas gaming. Samsung Galaxy A30 ini bukan HP buat main game berat kayak PUBG atau Genshin Impact dengan pengaturan grafis yang tinggi, tapi buat main game ringan seperti Mobile Legends atau Candy Crush, HP ini masih bisa diandalkan kok. Mungkin sesekali bakal terasa agak panas di bagian belakang, tapi nggak sampai mengganggu pengalaman main. Nah, soal performa, ini dia kadang yang bikin dilema. Dengan chipset Exynos 7904 dan RAM 4GB, A30 ini bisa dibilang cukup stabil buat penggunaan standar. Kamu bisa multitasking, buka beberapa aplikasi, dan masih bisa lancar. Tapi kalau dipaksain buka banyak tab browser atau aplikasi berat, ya pasti agak lemot. Jadi kalau kamu butuh HP untuk performa super cepat, A30 mungkin kurang cocok. Tapi untuk yang makainya cuma buat sosmed, chatting, dan main game ringan, A30 masih oke banget. Berlanjut ke sektor kamera. Dengan kamera belakang 16 megapiksel dan kamera depan 16 megapiksel, hasil fotonya cukup bagus untuk kelasnya. Di siang hari foto-foto masih tajam dan warnanya nggak pecah. Tapi ya kalau malam atau kondisi cahaya kurang, kualitas fotonya agak turun dan muncul noise. Tapi secara keseluruhan buat selfie dan foto-foto Instagram, Samsung Galaxy A30 ini masih oke banget. Nggak perlu terlalu muluk-muluk kok, karena ini HP budget.
Baterainya 4000 mAh juga jadi salah satu andalan HP ini. Kalau kamu pakai buat chatting, sosial media, dan nonton video, baterainya bisa tahan seharian. Tapi kalau dipakai buat gaming atau aplikasi yang lebih boros, baterainya bisa habis lebih cepat. Overall, untuk kebutuhan harian A30 ini masih oke banget. Kelebihan dari Samsung A30 bekas ini menurut saya adalah layarnya Super AMOLED yang enak di mata. Kamera cukup oke untuk foto dan selfie. Harga yang sangat terjangkau, cocok buat yang butuh HP hemat. Desain yang masih terlihat modern. Sedangkan kekurangannya, yang pertama itu performanya agak ketinggalan untuk aplikasi atau game berat. Tidak ada fitur fast charging, jadi ngecas agak lama. Kalau kamu pengguna HP dengan kecepatan prosesor tinggi, mungkin akan merasa sedikit lemot. Jadi, apakah Samsung Galaxy A30 bekas masih layak dibeli di tahun 2025? Jawabannya tergantung. Kalau kamu butuh HP dengan harga terjangkau dan performa yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari seperti chatting, sosial media, dan nonton video, A30 ini masih oke banget. Tapi kalau kamu gamer berat atau suka multitasking yang intens, mungkin kamu bisa cari HP yang lebih baru. Tapi kalau budget kamu terbatas dan nggak pengen keluar banyak uang, Samsung Galaxy A30 ini bisa jadi pilihan yang cukup solid. Nah, itu dia review Samsung Galaxy A30 bekas dari saya. Gimana menurut kamu? Ada pengalaman pakai HP bekas lain yang lebih oke? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, aktifin notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan review dan tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!